kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang senantiasa memulihkan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 17 Februari 2025. Judul renungan hari ini adalah menulis ulang kegagalan kita. Diambil dari Ibrani pasal 11. Dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Bilangan pasal 10 sampai 11. Saya harap kita menyempatkan diri untuk membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Saya akan bacakan Ibrani 11 ayat 11 sampai 13 demikian. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya.
Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda melakukan kesalahan yang begitu besar sehingga janji-janji Allah seakan tidak berlaku lagi bagi Anda? Anda merasa bahwa Allah pasti telah menghukum dan melupakan Anda. Jika Anda berpikir demikian, mari perhatikan bagaimana tanggapan Allah terhadap tokoh-tokoh yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11 ini. Judul perikop Ibrani pasal 11 adalah saksi-saksi iman. Tentu kita berpikir bahwa tokoh-tokoh yang disebut pada perikop ini adalah orang-orang hebat, sehingga dicatat dalam sejarah Alkitab sebagai saksi-saksi iman. Mari kita perhatikan. Perjanjian Lama sesungguhnya tidak menceritakan kisah tentang orang-orang yang sempurna, yang hebat, dan yang baik-baik. Kenyataannya ada banyak keburukan yang diceritakan dari tokoh-tokoh yang kita pikir luar biasa. Bahkan dalam silsilah Yesus Kristus yang kita jumpai dalam Matius pasal 1, di dalamnya ada orang-orang yang memiliki sejarah yang tidak baik. Beberapa contohnya adalah Tamar. Tamar melahirkan anak kembar, Peres dan Zerah, hasil dari persundalannya dengan Yehuda. Ada lagi Rahab. Rahab adalah perempuan sundal bangsa Yeriko yang menyembunyikan kedua pengintai dari Israel yang akhirnya diperistri oleh Salmon. Ada pula Batsheba yang disebut sebagai istri Uria yang berzinah dengan Daud dan diperistri oleh Daud setelah membunuh suaminya Uria di medan peperangan, dan lain-lain. Dalam Ibrani 11 kita melihat nama-nama besar yang juga bukan orang sempurna, saudara. Abraham. Siapa yang tidak tahu Abraham? Bahkan mereka yang dari agama lain pun mengenal Abraham. Abraham bukanlah orang yang sempurna. Dia pernah meragukan janji Tuhan dengan mengambil Hagar untuk mendapatkan Ismail, meskipun itu saran dari Sarah istrinya. Tetapi ketaatannya kepada saran istri menandakan ketidakpercayaannya kepada janji Tuhan. Tetapi Allah tetap setia kepada janjinya dan tetap memberikan Ishak kepada Abraham sebagai anak yang dijanjikan. Juga kepada Ishak, Allah memberikan keturunan melalui istrinya Ribka yang dikatakan mandul. Allah memberikan Yakub sesuai janji Allah kepada Abraham. Yakub adalah seorang yang licik, saudara. Dia mengambil hak kesulungan dengan cara menipu. Namun Allah tidak pernah meninggalkan Yakub. Bahkan meskipun dengan cara yang tidak enak, Allah mengutus Yusuf ke Mesir meskipun melalui menjadi budak, saudara. Tetapi pada akhirnya dalam rencana Allah, Yusuf ada di Mesir untuk memelihara keluarga Yakub dari kepunahan karena kelaparan yang terjadi pada saat itu. Sehingga rencana Allah membangun suatu bangsa tercapai. Demikian juga dengan Musa. Bukanlah manusia sempurna. Dia juga banyak gagal dalam ketaatan. Ketika marah kepada umat Israel sehingga memukul batu untuk mengeluarkan air. Dan karena ketidaktaatan itu, ia tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Ternyata mereka semua adalah orang-orang yang tidak sempurna. Mereka sama berantakannya dengan kebanyakan dari kita.
Allah mengungkapkan semua hal buruk yang dilakukan hamba-hambanya atau umatnya untuk memberi kita harapan. Benang emas dari seluruh kisah di Alkitab bukanlah pada manusia yang setia, melainkan pada Allah yang setia. Yang kebaikan hatinya menjulang melampaui kekacauan hidup umatnya. Kemurahan hatinya yang melampaui kekurangan manusia. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Mungkin kita termasuk orang yang seringkali bersalah dan gagal menaati perintahnya. Kabar baiknya, Allah mengerti dan Dia tidak pernah menyerah kepada keluarga atau orang yang Ia pilih. Dia tetap setia meskipun mereka tidak setia. Allah terus mendamaikan dan Dia menebus. Dan Ia menciptakan keluarga untuk dirinya sendiri, yakni keluarga iman. Allah bukan hanya penulis iman mereka, tetapi juga yang sanggup menyelesaikannya sampai kepada akhirnya. Dia yang telah menulis ulang kegagalan mereka. Allah yang sama akan menulis ulang kegagalan saudara juga. Asalkan saudara dan saya tidak menjauh darinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami memiliki Allah yang begitu setia, yang mengasihi kami. Kami adalah orang-orang yang banyak gagal, Tuhan. Banyak bersalah. Kami orang-orang yang seringkali tidak taat. Seringkali bahkan kami menjauh dan mencoba untuk memakai cara kami sendiri, memberontak terhadap cara-Mu. Tetapi Engkau tidak pernah menyerah dengan kami. Engkau selalu membawa kami ke dalam berbagai hal untuk mendidik kami, karena Engkau mengasihi kami. Engkau selalu memberikan kepada kami kesempatan demi kesempatan, sehingga kami dibentuk, sehingga kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Dan kami boleh berada di dalam rencananya Tuhan. Bapa, bawa kami terus untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang mau terus dibimbing, yang mau terus dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau lihat sekarang ini, yang mendengarkan siaran ini, yang mungkin berada dalam keterpurukan, yang mungkin merasa sudah tidak berguna lagi, yang mungkin sudah tidak punya harapan lagi. Engkau Tuhan yang mengasihi mereka. Sebab itu saat ini ketika mereka mendengarkan siaran ini, Tuhan jamah hati mereka. Engkau jadikan mereka pribadi yang baru. Engkau jadikan mereka, berikan pada mereka hati yang baru, hati yang bertobat kepada Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Kasih Tuhan tidak pernah kurang untuk membebaskan mereka, untuk mengampuni mereka. Terima kasih ya Bapa. Bagimu hormat, pujian, dan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.